Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa saudara semua di dalam kondisi yang sehat, jasmani dan rohaninya. Saat saya merenungkan apa yang akan saya share hari ini kepada saudara, Tuhan ingatkan satu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan ini berkata, kita tahu sekarang. Apakah saudara sudah tahu? Apakah saya sudah tahu? Tuhan mengingatkan supaya kita tahu apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Firman Tuhan ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapa kita sangat mengasihi kita. Dan Bapa kita kepingin kita tahu bahwa Bapa turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu juga mungkin sesuatu yang kita lihat buruk. Tetapi lewat segala sesuatu itu Bapa bisa mengubah menjadi kebaikan buat kita. Karena Bapa sangat mengasihi kita. Mungkin segala sesuatu yang buruk itu yang kita lihat, yang kita pikirkan hari-hari ini adalah pandemi COVID-19. Mari kita katakan dengan iman kita bahwa Allah turut bekerja dalam pandemi COVID-19 untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, Bapak Ibu, amin saudara. Mari kita katakan keluar dari lidah bibir kita, dari perkataan kita sama-sama. Bapa turut bekerja di dalam pandemi COVID-19 untuk mendatangkan kebaikan untuk saya. Bolehkah kita katakan sekali lagi? Perkatakan dengan iman firman Tuhan ini. Bapa turut bekerja di dalam pandemi COVID-19 ini untuk mendatangkan kebaikan untuk saya. Amin, Bapak Ibu, amin saudara. Kita percaya ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan. Dan kita melihat kebaikan Tuhan itu. Kalau saya lihat, saya renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya bersama dengan keluarga Bapak Ibu. Dulu istri saya nggak bisa potong rambut, nggak bisa cukurin rambut saya. Tetapi lewat pandemi COVID-19 ini, istri saya belajar potong rambut, belajar cukurin rambut. Dan selama beberapa bulan ini, dari April sampai bulan ini, istri saya yang cukurin rambut saya. Dulu nggak bisa, tetapi sekarang bisa. Dan saya juga belajar beberapa bulan ini untuk masak. Dulu saya nggak bisa, tetapi saya belajar masak. Suatu hari saya kepingin makanan masa kecil saya, sop merah. Saya nggak tahu, saya Google, saya cari, dan saya belajar. Saya sudah 2 kali coba, dan rasanya lumayan, Bapak Ibu. Dan itu yang dulu saya nggak pernah lakukan, tetapi Tuhan munculkan. Saya juga kemarin baru dikasih roti dari teman Komsel. Dia bukan wanita, tapi dia pria, dan dia belajar membuat roti. Dan dia bagikan roti yang dia buat itu kepada teman-teman Komsel. Beberapa kali dia sudah lakukan membagikan roti itu jadi berkat. Dan ada teman juga yang belajar hari-hari ini bercocok tanam. Saya percaya itu semua kebaikan-kebaikan Tuhan ketika kita melewati masa COVID-19 ini. Dan kebaikan Tuhan bukan hanya di dalam hal-hal yang jasmani, tetapi kebaikan Tuhan juga di dalam hal-hal yang rohani. Saya dan keluarga punya banyak waktu bersama-sama sehingga kita bisa bangun mesbah keluarga bersama-sama. Saya bersama istri juga bisa ikut mesbah pagi setiap pagi jam 6 sampai dengan jam 7. Jam 5 saya bersama dengan rekan-rekan pemimpin bisa berdoa, bersepakat bersama-sama. Yang dahulu kayaknya itu nggak mungkin kita lakukan. Tetapi hari-hari ini kita bisa datang kepada Tuhan setiap pagi bersama-sama di dalam mesbah pagi. Dan kita juga bisa berkompak setiap hari. Itu yang saya alami hari-hari ini. Yang dahulu sepertinya nggak mungkin untuk membangun hubungan dengan saudara-saudara setiap hari. Tetapi hari ini Tuhan memberikan waktunya. Ada waktu-waktu yang Tuhan beri untuk saya bisa bangun hubungan dengan teman-teman kompak. Selain Roma 8 ayat 28, Tuhan juga ingatkan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Nabi Amos.
Dan juga diulangi kembali janji itu di dalam perjanjian baru oleh Rasul Yakobus, di mana di dalam Kisah 15 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan demikian firman Tuhan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dikatakan Tuhan sendiri yang akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Apa itu pondok Daud, saudara? Saya percaya pondok Daud ini adalah rumah Tuhan yang Pak Lukas sudah sering sampaikan kepada kita di dalam Yesaya 2 ayat yang kedua. Dikatakan di dalam Yesaya 2 ayat yang kedua, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ketika pondok Daud atau rumah Tuhan ini dibangun kembali oleh Tuhan, maka akan ada banyak bangsa yang datang ke sana. Seperti juga yang tertulis di dalam Kisah 15 tadi ayat yang ke-17, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Jadi saya percaya ketika Tuhan membangun pondok Daud, Tuhan membangun rumahnya, banyak bangsa, banyak orang akan datang ke rumah Tuhan, datang ke dalam pondok Daud itu, mencari Tuhan. Karena hari-hari ini hanyalah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap kita manusia. Ada apa, saudara, di dalam pondok Daud itu? Di dalam pondok Daud itu ada tabut Allah. Tabut Allah itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Allah ada karena ada tabut Allah itu. Dan saudara, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-12, ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed Edom, yang bukan bangsa Israel tetapi orang dari Gad. Obed Edom sangat diberkati oleh karena tabut Allah ada di rumahnya selama 3 bulan. Saya percaya ketika kita datang ke pondok Daud, ke rumah Tuhan, kita memang bukan mencari berkat, tetapi kita mencari Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan. Tetapi kita juga otomatis, Bapa itu akan memberkati kita. Karena Bapa rindu setiap kita anak-anaknya diberkati. Dan ketika kita menemukan hadirat Tuhan, maka hati kita akan dipuaskan. Maka kita berkata, terima kasih Bapa. Apa yang sudah Bapa beri, itu cukup buat kita. Dan ketika kita datang ke pondok Daud itu, seperti apa pondok Daud itu? Pondok Daud itu adalah gereja perjanjian baru atau kerajaan imam. Di mana kerajaan imam ini setiap orang berfungsi menjadi imam. Berfungsi menjadi imam berarti setiap kita punya sikap hati, kita itu melayani. Ketika kita datang ke pondok Daud, kita berfungsi, kita mau melayani Tuhan, melayani anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Jadi pondok Daud itu adalah seperti gereja mula-mula, di mana pertemuan gereja itu ada di rumah-rumah yang merupakan komunitas imam, saling melayani satu dengan yang lain. Bentuknya apa, saudara? Bentuknya pondok Daud atau rumah Tuhan itu adalah mezbah keluarga. Bentuknya adalah mezbah pagi. Ketika kita ada di dalam mezbah pagi, setiap kita bisa melayani. Tidak tergantung oleh 1-2 orang. Tetapi setiap kita bisa melayani. Kita bisa berdoa. Kita bisa menyampaikan pesan Tuhan. Kita bisa menyampaikan penglihatan. Kita bisa berdoa untuk orang lain. Bahkan kita bisa bersyafaat. Kita minta ampun atas dosa dan kesalahan kita. Di dalam doa pagi, di dalam mezbah pagi, setiap kita berfungsi menjadi kerajaan imam. Dan saat kita datang, saudara, ke dalam pondok Daud itu, kita mesti punya sikap hati yang benar. Seperti yang ada di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Sikap hatinya adalah kita mau mempersembahkan korban. Di atas mezbah itu kita mau mempersembahkan korban. Korban apa yang kita persembahkan? Yaitu tubuh kita. Ketika pagi hari mungkin kita enak tidur, tetapi kita sangkal diri, kita memberikan tubuh kita sebagai korban kepada Tuhan. Kita memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan di dalam ayat, di dalam bahasa Inggrisnya saudara, dikatakan to present your bodies. Jadi bukan hanya satu tubuh, tetapi dikatakan your bodies. Jadi adalah tubuh-tubuh.
Ketika kita datang di dalam mesbah pagi, itu kita bersama dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, bersama dengan tubuh-tubuh Kristus yang lain. Kita menjadi satu, kita mempersembahkan tubuh-tubuh kita kepada Tuhan. Dan saat itu kepala connect dengan kita, dan kita mengalami hadirat Tuhan. Kita mengalami apa yang menjadi isi hati Bapa di dalam hidup kita. Ini adalah gaya hidup gereja mula-mula, Bapak Ibu. Di dalam Kisah 2 ayat yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti. Ini adalah perjamuan kudus. Bersyukur setiap hari kita bisa perjamuan kudus hari ini. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari seperti jemaat mula-mula kita bisa memecahkan roti, kita bisa mengenang kematian Yesus setiap hari melalui perjamuan kudus. Dikatakan di dalam Kisah 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Setiap hari di rumah kita ada mesbah keluarga. Setiap hari di rumah kita ada mesbah pagi. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga membuka hari ini supaya kita bisa membentuk kompak-kompak. Kompak-kompak di mana kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Dikatakan di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Setiap hari kata Tuhan, mari kita memberikan nasihat. Setiap hari saya mau dinasehati. Setiap hari saya mau memberikan nasihat. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu oleh tipu daya dosa. Kalau kita tertipu oleh tipu daya dosa, dikatakan kita menjadi tegar hati kita. Kita menjadi keras hati kita. Tetapi kalau kita melakukan setiap hari, saudara, kita dinasehati dan kita menasehati, maka kita menjadi lemah lembut hati kita, mudah dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Kita mau mendengar kesaksian dari saudara saya dan istri saya pagi hari ini. Mari kita saksikan kesaksian berikut ini. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rendra dari Malang. Sebelumnya saya mau bercerita, sebelum saya bergabung dengan Kompak 2 bulan yang lalu, hampir 2 bulan yang lalu sih, saya bergabung dengan Mesbah Pagi Koram Deo. Dan setelah saya bergabung dengan Mesbah Pagi Koram Deo, saya timbul dorongan ini untuk bergabung dengan Kompak. Dan saya bergabung dengan Kompak 2 minggu yang lalu, saudara. Dan ketika saya bergabung dengan Kompak, kita mulai terbuka, kita sharing firman, dan di sana saudara-saudara Kompak mulai bertanya nih kepada saya, apa nih yang mau didoakan? Nah, pada saat itu saya bercerita kepada mereka bahwa saya ini baru menjalani operasi telinga sekitar sebulan yang lalu. Dan setelah saya dioperasi, ternyata telinga saya masih ada gangguan, saudara. Telinga saya masih sering mengeluarkan suara seperti angin yang berhembus, dan itu cukup mengganggu. Itu sehari bisa puluhan kali, saudara. Dan ketika saudara-saudara Kompak mendoakan, puji Tuhan saudara, telinga itu menjadi sembuh. Ketika saya pergi ke dokter, saya minum obat, telinga saya nggak sembuh-sembuh saudara. Tapi ketika kita semua bersatu hati, connect kepada Tuhan, di sanalah mujizat pertama, telinga saya sembuh, tanpa obat, tanpa dokter. Nah, setelah saya mengalami kesembuhan, saya mulai praktek nih saudara. Praktek dengan istri dan anak-anak saya. Nah, saat itu istri saya mengalami gangguan migrain di kepalanya, saudara. Biasanya dia kalau migrain, dia bisa sampai berhari-hari. Minum obat pun itu sulit untuk hilang ya. Dan ketika saya bersama istri dan anak-anak, kita sebagai tubuh Kristus, kita mulai connect nih kepada Kristus sang kepala. Nah, saat itulah mujizat kedua terjadi, saudara. Istri saya yang biasanya butuh berhari-hari untuk sembuh, saat itu juga 1 hari, tidak perlu lama-lama, dia sudah sembuh, saudara. Haleluya, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, setelah saya mengalami mujizat demi mujizat satu persatu, nah, Tuhan mulai kirimkan jiwa-jiwa, saudara. Ada seorang yang belum mengenal Kristus. Pada saat saya minta saudara-saudara Kompak untuk mendoakan, Tuhan beri kemudahan, saudara. Pada saat itu juga,
orang yang belum mengenal Kristus ini, dia mau dengan lemah lembut, dia terima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini saudara, jiwa baru itu sudah mau mengikuti SPK. Wah, haleluya. Tidak berhenti sampai di sana saudara. Jiwa-jiwa mulai berdatangan. Ketika saya bersaksi apa yang saya dapatkan melalui doa pagi, apa yang saya dapatkan melalui teman-teman kompak saya, Tuhan kirimkan jiwa. Ada seseorang yang mengalami pendarahan selama bertahun-tahun. Nah, itu kencingnya sampai hitam saudara yang di ember ini, tidak kelihatan. Nah, setelah saya bersama rekan-rekan kompak berdoa, sekarang dia sudah mengalami mujizat saudara. Kencingnya yang dahulu sampai hitam, sekarang kencingnya sudah kembali menjadi normal. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena mujizat Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tubuh Kristus, kita connect kepada Tuhan. Nah, ada satu cerita lagi saudara. Ada seorang nenek-nenek yang usianya 84 tahun, ya. Dia terjatuh dan harusnya dioperasi tapi tidak bisa dioperasi karena mengalami COVID di dalam tubuhnya. Dan pada saat kita doakan dia, puji Tuhan saudara, sekarang dia sudah sembuh, dia bisa duduk kembali, bahkan pinggulnya tidak lagi terasa. Sekarang dia sudah bisa mengupas bawang saudara. Wah, itu semua anugerah Tuhan saudara. Nah, saya percaya apa yang dialami oleh kompak kita juga bisa dialami oleh kompak-kompak saudara. Kuncinya cuma satu saudara, ada kerendahan hati, dan kita mau sebagai tubuh Kristus, kita datang kepada Kristus sebagai Sang Kepala. Dan pada saat kita datang kepada Kristus, di sanalah kuasa Tuhan mengalir, di sanalah kuasa Tuhan bekerja, dan jiwa-jiwa mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekian dari kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya mau berbagi tentang kompak yang saya alami selama di rumah aja, selama pandemi ini. Jadi awalnya itu saya diajak oleh ipar saya yang di Malang untuk join kompaknya. Di situ kami sama-sama membagikan firman Tuhan yang kita dapat hari itu, apa yang rema hari itu kita bagikan, kita sharingkan. Nanti yang lain, teman yang lain bisa menanggapi, dan kita juga membagikan apa sih komitmen kita hari itu terhadap firman Tuhan untuk kita. Dan setelah semua dapat giliran membagikan, udah tutup dalam doa, dan itu dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu selama 30 sampai 40 menit, nggak boleh lama-lama karena ibu-ibu semua pada banyak ya pekerjaan, ada yang temani anaknya belajar di rumah, ada yang ngurus keluarga, ada yang banyak hal yang ibu-ibu lakukan setiap hari. Jadi kita batasi, memang kita komitmen sekitar 30 sampai 40 menit aja. Nah, itu saya jalanin sampai hari ini. Awalnya waktu saya jalanin ini, saya ngerasa biasa aja sih, karena saya juga aktif di grup WA Komsel, seperti itu saya juga bagiin 4M, tetapi saya juga bingung ya, kenapa kok ada yang beda dalam diri saya setelah saya lakukan kompak ini. Kenapa? Karena saya ngerasa seperti ini. Kalau dulu sebelum saya kompak itu, saya tuh lebih banyak perasaan saya yang memimpin saya. Sehingga waktu lewati awal-awal pandemi itu saya ngerasa, aduh ada banyak banget ya ketakutan, kekhawatiran, banyak segala hal. Tapi saya bersyukur lewat kompak ini, kenapa kok itu tiba-tiba bisa hilang gitu. Karena saya ngerasa seperti ini, firman Tuhan itu setiap hari kan kita katakan, kita bagikan, kita mau nggak mau itu kita renungkan dan perkatakan setiap hari, dan itu menjadi kuasa yang di dalam membangun manusia roh saya. Itu powerful banget firman Tuhan itu, sehingga sekarang ini saya bukan lagi perasaan saya yang memimpin saya, tapi firman Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran saya. Dan sehingga saat ini saya
semakin hari semakin berjalan ya, dari iman kepada iman. Saya bersama suami tiap pagi juga kita join di mesbah pagi. Itu benar-benar mengubah kami. Yang awal-awal pandemi saya sama suami banyak banget konflik, banyak banget hal yang kita tuh lalui itu yang nggak enak, nggak bisa diceritain sekarang, ada banyak banget. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya merasa Tuhan itu sudah mengubah semuanya itu menjadi satu sukacita. Kenapa? Karena satu kali saya ikut mesbah pagi, di situ saya dapat firman Tuhan. Ada yang membagikan firman Tuhan, mengatakan bahwa pikirkanlah perkara di atas dan bukan di bumi. Nah, waktu saya dengar itu, saya cuma bicara dalam hati, Tuhan, saya mau dong, saya mau pikirkan perkara yang di atas dan tidak di bumi saja, karena yang di bumi ini Tuhan sudah terlalu banyak buat dan lakukan untuk saya, terlalu banyak kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami, satu keluarga itu sudah luar biasa banget. Dan waktu saya ngucapin itu, nggak lama, kira-kira 10:30, itu tuh ada yang telepon saya, PKS, salah satu PKS saya, dan dia bilang, Ci Mevan, ini ada satu jiwa baru, dan dia minta dibimbing. Wah, saya surprise karena baru aja tadi pagi saya berpikir begitu, Tuhan langsung jawab. Dan saya bilang sama PKS saya, ayo kita mulai SPK. Bagaimana caranya SPK? Lewat kompak, lewat WA call, kita SPK-in jiwa baru ini. Dan sampai hari ini dia sangat haus banget. Saya bersyukur banget. Waktu itu dia cerita dan dia cerita sama kita waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 2 minggu lalu lewat Zoom Komsel. Kita tantang dan dia mau, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengalami Tuhan, mengalami Kristus dalam hidupnya dia. Waktu itu dia melihat satu cahaya katanya di depan dia, dan dia bilang itu seperti Tuhan Yesus di depan dia. Dan gak hanya itu saja, dia juga cerita sejak dia terima Yesus, dia malamnya dia bisa tidur nyenyak, bisa tidur lebih cepat, karena selama ini dia insomnia, tidur selalu di atas jam 2 pagi. Nah, sejak hari itu dia bisa tidur, dan saya juga baru cross check semalam, dia tetap bisa tidur sampai hari ini. Wow, itu kuasa Tuhan ya. Dan saya sangat bersukacita banget lewat kompak ini. Kita nggak dibatasi oleh waktu, keadaan. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Saya bersukacita banget. Jiwa baru ini namanya Tari. Dia sangat haus. Jadi dia setiap hari dia menanyakan firman Tuhan yang dia nggak pahami. Kadang-kadang dia sudah googling duluan. Nanti setiap malam kita kumpul jam 8 malam lewat WA call untuk kelas SPK. Itu dia tanya lagi apa yang dia nggak mengerti, firman Tuhan apa yang dia nggak mengerti. Dan juga dia melakukan hal yang sama dengan kita, yaitu dia bisa sharing 4M-nya dia lewat WA WhatsApp kompak kita, dan dia lakukan persis sama seperti yang kita lakukan gitu. Padahal kita belum ajarin dia saat teduh, tapi dia sudah tanya duluan bagaimana sih mulai saat teduh itu, apa yang dibagiin gitu. Jadi saya melihat jiwa baru ini, Tari ini sangat haus, dan dia rindu sekali mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya bersyukur ya lewat kompak ini, lewat tubuh Kristus, kita bisa membagikan firman Tuhan, kita bisa membagikan kerajaan Allah untuk orang-orang yang saat ini mereka membutuhkan. Ada banyak di luar sana yang mereka membutuhkan kita kompak, membutuhkan kita tubuh Kristus untuk bergerak untuk mereka, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Ya, jadi saudara, kita udah mendengarkan kesaksian tadi. Saya percaya saudara rindu ya. Kalau saudara belum ada kompak, saudara pasti rindu ada kompak. Bagaimana saudara kita memulai kompak? Yang pertama, kita butuh kerendahan hati. Kerendahan hati, saya membutuhkan saudara-saudara, sahabat-sahabat di dalam hidup kita untuk kita saling menasehati, saling menguatkan di dalam kompak itu. Apa yang kita lakukan saudara di dalam kompak?
Di dalam kompak itu kita bisa sharing firman Tuhan. Apa yang kita dapat dari Tuhan hari itu, kita ceritakan. Dan yang kedua, kita bisa ceritakan apa yang menjadi komitmen kita kepada saudara kita. Dan yang ketiga, kita bisa kasih komentar ketika teman kita bercerita apa yang dia dapatkan dari Tuhan hari itu. Kita bisa kasih komentar sebagai tanda bahwa kita mendengarkan ketika teman kita berbicara. Dan kita bisa lakukan itu nggak lama-lama. Kita bisa lakukan sekitar 20 menit, 30 menit, 40 menit satu hari sesuai dengan jumlah kompak kita. Dan kita bisa lakukan tanpa perlu ketemu, kita bisa lakukan lewat telepon, WA call, kita bisa lakukan setiap hari. Saya merasakan ketika saya melakukan kompak setiap hari. Di hari pertama saya berkata kepada teman-teman kompak saya sedang dikuasai oleh ketakutan. Sampai saya keringat dingin keluar dari tubuh saya karena ketakutan. Dan hari itu saya didoakan. Tanpa saya sadari, berjalan kompak itu, berhari-hari, 1 minggu, 2 minggu, saya merasakan roh ketakutan itu pergi dari saya. Dan saya merasakan iman saya bertumbuh terus sampai hari ini. Itu saya alami karena saya melakukan kompak setiap hari. Ketika saudara ipar saya mengajak saya berkompak waktu itu, saya berkata, mana mungkin setiap hari melakukan kompak. Tetapi dia bilang, ketika dia melakukan kompak itu setiap hari, dia semakin berapi-api, dia semakin bersemangat. Dan dia bukan hanya berkompak sekali, saudara. Ada kompak-kompak yang lain dia lakukan karena dia berapi-api bersemangat di dalam Tuhan. Dan hari ini saya juga mengalaminya. Saya mengalami saya berapi-api, saya bersemangat di dalam Tuhan. Karena saya hidup di dalam kompak yang setiap hari itu, saudara. Yang kedua, kita bisa membawa korban kepada Tuhan, yaitu tubuh kita, lewat mesbah pagi. Saudara tinggal klik aja link Zoom-nya, pagi-pagi saudara mempersiapkan tubuh saudara yang terbaik. Saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Dan saudara mengalami kuasa perjamuan kudus yang menguatkan iman kita. Dan kita semakin mengalami kasih Bapa di dalam hidup kita. Dan yang terakhir saudara, yang penting kita hidup di dalam mesbah keluarga. Kita membangun mesbah keluarga. Bagaimana cara memulainya saudara? Cara mulainya mesbah keluarga, yang pertama kita bisa kumpul dahulu saudara. Ajak istri kita, ajak suami kita, ajak anak-anak kita untuk kumpul aja dulu. Kita mungkin nggak bilang itu mesbah keluarga. Saya kadang-kadang berkata kepada anak-anak saya, kita mau family time. Kita punya waktu bersama-sama di dalam keluarga. Ketika kita kumpul, kita bisa cerita dulu. Cerita apa yang kita alami hari ini. Cerita apa yang kesulitan-kesulitan di sekolah, di dalam pekerjaan. Ketika istri saya juga ada transaksi-transaksi yang sedang diperjuangkan. Dia cerita apa yang kita alami hari ini. Kita ceritakan di dalam family time kita. Selain itu, kita juga bisa cerita kesaksian hidup kita. Bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana saya mengalami kasih Tuhan. Bagaimana istri saya mengalami kasih Tuhan, mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Itu adalah cerita-cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Selain itu, kita juga bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Kadangkala saya download lagu di YouTube dan kita pakai lagu di YouTube itu untuk menyembah Tuhan. Kadang-kadang anak saya yang kedua yang masih belajar gitar, dia main gitarnya, kita nyembah Tuhan bersama-sama. Apa yang kita bisa lakukan selain itu? Kita bisa baca firman Tuhan. Nggak usah panjang-panjang, saudara. 1 pasal aja. Seperti beberapa waktu yang lalu kita membaca kitab Rut. 1 hari kita baca 1 pasal. Dan setelah itu kita diskusi apa yang kamu belajar dari kitab Rut. Kita saling berbagi apa yang kita dapat dari pribadi Rut, dari pribadi Naomi, dari pribadi Boas. Apa yang kita belajar dari sana? Kita bisa saling sharing. Dan yang terakhir, kita juga bisa saling mendoakan. Apa yang menjadi pergumulan saya, apa yang menjadi pergumulan istri, apa yang menjadi pergumulan anak-anak, kita saling mendoakan. Dan saya melihat Tuhan dahsyat ketika kami berdoa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu Allah sediakan ketika kami di dalam keluarga kita sepakat bersama-sama.
Mari Bapak Ibu, kita bukan hanya mau menjadi pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku firman. Mari kita bisa buat mesbah keluarga. Mari kita bisa buat kompak lewat WA call. Kita kasih waktu kita 15 menit, 20 menit, 30 menit. Hubungi teman-temanmu yang kau mau jadikan teman kompak. Mungkin itu teman kompakmu bukan teman yang dekat, nggak ada masalah. Bisa kita mulai dengan siapa saja, asalkan orang itu punya hati yang sama, mau sama-sama berkompak. Dan kita bisa mempersembahkan tubuh kita setiap hari dimulai dari mesbah pagi. Kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Saudara, saya mau ingatkan, setiap hari Minggu kita mau ibadah korporat bersama-sama, setiap jam 9 pagi. Sejak ibadah online sampai hari ini Saudara, saya tidak pernah melewatkan satu kali ibadah pun jam 9 pagi. Karena saya tahu itu adalah ibadah korporat. Ada pengurapan Tuhan yang turun ketika kita bersama-sama ibadah korporat. Ada kasih karunia Tuhan yang turun ketika kita sehati sepakat bersama-sama ibadah jam 9 pagi setiap hari Minggu. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bolehkah kita angkat kedua tangan kita hari ini di hadapan Bapa? Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi iman di dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berikan kami kasih karunia untuk kami membangun mesbah keluarga, untuk kami membangun mesbah pagi, untuk kami berkompak, supaya ketika Engkau datang kedua kali di bumi ini, Engkau mendapati iman di dalam hidup kami, supaya iman kami tidak gugur, tetapi iman kami terus bertumbuh ya Bapa. Kami menerima hari ini berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan kuasa persekutuan daripada Roh Kudus mengalir di dalam hidup setiap kami. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.